gue juga bisa dengerin lu, tapi kalau misalnya lu fitnah gue, ya gue harus bikin statement, gue harus mengklirkan gitu kan. Jangan lu memfitnah gue terus gue diam gitu loh. Gue punya hutang sama lu, terus gue nipu lu, yang ada lu nipu gue gitu kan ya. Cuma untungnya gue pinter awal-awalnya nih guys ya. Kalau mau cerita nih, si Isa itu minjem kedua gua 2 kali guys. Pertama kali dia itu minjem buat Isabio atau yang kolagen ya. Dia bilang, boleh nggak kita bisnis partner, kamu beli produknya 400 juta ya. Jadi dia seolah-olah gue pengen harus bayar 400 juta untuk bayar distribusi itu produk. Nanti pas jual ada keuntungan, nah dibagi gitu. Jadi modalnya 400 juta, aku harus bayar ke si produknya. Dihitung-hitung ya guys, dihitung-hitung. Kan dia hitungnya bukan harga modal ya guys, harga jual gitu, ngerti gak sih? Jadi dihitung-hitung, gue bayar dia 400 ya kan, modalnya 250. Jadi dia udah ngecuan 150. Lah gue cuannya dari mana gitu kan? Jadi dia jual produk Isabio itu 400 juta, suruh gue yang bayar. Tapi dia udah dapat profitnya dulu, karena kan gue bilang harga modalnya berapa nih? 250. Terus profitnya berapa? 150, dia bilang gitu. Terus gue dapat apa dong? Ya nanti lu up lagi harganya. Hah? Untungnya gue orangnya bisa hitung-hitungan dan ya detail gitu kan ya. Terus yang kedua, gue kan mau nyari rumah di Jakarta, mau beli rumah cash kan. Dia lihat duit gue berapa miliar gitu kan. Terus dia bilang, bolehlah mami pinjam dulu 1 miliar gitu buat DP rumah. Gue bilang gitu, ngapain gue ngasih lu DP 1 miliar lah, gue juga mau beli rumah gitu kan. Terus gue bilang, ya kan nanti mami bayar 1 tahun mami bayar. Dia bilang gitu. Aduh Mi, aku aja masih banyak pengeluaran, masih banyak yang perlu aku beli kan. Gue bilang gitu. Masa sih nggak bisa minjemin mami 1 M, dia bilang gitu. Kata gue, sorry ya, gue bukan pertemanan, bukan mau infak duit, gue bilang gitu. Pernah mau jualan lagu, ya kan nanti mami bikinin kau lagu lah 100 juta, boleh ya? Gue bilang, mahal kali sih 100 juta. Ya udahlah, harga pertemanan 85 lah. Tapi video kau sendiri ya, dia bilang gitu. Terus ganti lagi, ya udah 50 juta aja lah, include all. Jadi harganya turun lagi guys. Gue bilang, akhirnya kan gue nggak jadi juga, karena gue tahu rekamannya itu cuma 5 juta, bikin lagunya 15 juta, jadi 20 juta, jadi dia nge-up 30 juta gitu loh ya. Karena gue pergi ke rekaman studionya sama dia, jadi gue tahu kontak rekaman studionya, namanya Viranti gitu studio gitu. Jadi gue tahu di mana. Jauh sih guys, itu bukan di Jakarta, di Depok atau di mana gitu, jauh banget. Apalagi ya, itu sih, cuma itu doang ya. Kalau misalnya yang kemarin dia di penjara gue kasih makan, ya oke lah, gue juga ikhlas. Gue sebenarnya nggak mau hitung-hitungan sama dia, cuma kan kemarin dia bilang cina akunnya lah, aku udah beli akunnya, terus sekarang ditagih lagi, jadi kayak lucu, ngerti gak sih? 2021 gue beli akun Yoga Maganda 22,5 juta ya kan, gue udah bayar 2021, terus sekarang dia katanya gue utang sama dia 2 tahun ya kan, sampai sekarang belum bayar. Logikanya guys, sebelum beli akun itu harus bayar dulu ya, baru dapat akunnya gitu kan. Terus kedua, dia di penjara 2022, gue bayar lagi 20 juta. Terus bulan Juli 2022 aku kasih lagi 2 juta karena aku kasihan kan, mereka si Isa masih belum keluarkan. Jadi si Isa itu kalau nggak salah di penjara dari April sampai Juli kalau nggak salah ya, 2 bulan lebih. Gitu. Jadi kalau misalnya dia mau bikin cerita aku hutang, aku apa, lihat deadline-nya sayang ya. Kalau misalnya gue hutang, gue nggak mungkin bisa beli rumah di sini, bisa beli Birkin ya, bisa beli mobil ini, bisa ngerayain ulang tahun 10 juta buat dia gitu kan. Terus apalagi jalan-jalan sana sini gitu kan. Kan duit dari mana? Ayo, dari harta gono gini kan. Harta gono gini pun gue bisa kasih bukti kalian gue dapat berapa. Cuma kan ngapain juga gue harus bongkar harta gue kan, lucu. Ya udahlah, dia mau bahas JB, mau bahas aku, itu balik lagi ke kalian percaya atau enggaknya ya. Aku setiap kali ngomong statement apapun, aku pasti kasih bukti, kasih chat, kasih transferan, kasih apa lagi,
kasih voice note, kasih video, ya kan? Karena aku nggak pernah takut apa yang aku ngomong itu real. Aku pernah jadi temannya dia, walaupun ya dia bilang dia nggak mau dicap jadi sahabat aku. Ya is okay, itu cuma title doang. Tapi kalian bisa menilai aku sebaik apa sama dia gitu loh. Sampai-sampai aku ngasih dia uang 20 juta jangan cuma-cuma. Aku juga nggak pernah bilang dia hutang sama aku guys, nggak pernah juga. Aku juga nggak perlu duit segitu. Makanya aku ngasih ikhlas. Aku nggak pernah bilang nanti kembaliin lagi, nggak pernah terucap dari aku. Cuma aku bilang kau pakai uang aku 44 juta kan. Dia bilang akunnya 22 juta. Akunnya juga kena shadow ban. nggak ngaruh juga gue pakai akun centang biru, nggak centang biru. Yang nonton segini-segini aja. Nggak juga jadi menter. Gue punya akun berapa 200.000 follower sama sekarang cuma 30.000 follower. Nggak ngaruh juga. Aku pernah nikah, makanya aku dapat harta gono gini, betul. Bukan kak keterangan palsu soal tonjok menonjok. Kalau tonjok menonjok itu masalah sama Nikita. Aku belum kenal sama dia. Cuman iya kalau misalnya dia di penjara itu karena kesaksian palsu, cina. Jadi dia bersumpah di atas itu bahwa yang nonjoknya itu Nikita Mirzani. Makanya dia kena pasal itu kesaksian palsu, bukan pasal menonjoknya ya guys. Kalau UU ITE itu susah, tapi kalau kesaksian palsu dia bisa masuk karena di atas 6 tahun ya. Tapi dia terbukti tidak bersalah kan, jadi sekarang dia melaporkan balik Nikita. Tapi ya ujung-ujungnya perlu duit say. Kalau misalnya di BAP penyidik, ujung-ujungnya duit. Nggak usah terlalu bodoh lah. Indonesia itu apa-apa duit ya. Jadi kalau misalnya bilang, oh iya laporan gratis, kan laporin gratis, maju nggak majunya, perlu bensin, perlu duit rokok, perlu duit, gitu loh. Jadi buat yang kalian mau ngelaporin orang, laporin aja. Jadi tersangka nggak dipanggilnya, itu masalah nanti, ya kan? Betul apa betul? Jadi sekarang dia tuh sebenarnya dendam sama aku, sama Gaby, sama Nikita, sama Hans. Kayaknya udah gitu doang deh. Kalau Bunda Korla mah ya cuman marah-marah begitulah. Kalau sama aku dia dendamnya karena gini, ya. Aku membongkar siapa dia. Aku yang mengiyahkan kejahatan dia. Jadi itulah kenapa dia marah sama aku. Karena kan aku dari awal pun gak ada statement yang aku bohong tentang dia. Ya nggak bisa lah aku membuktikan bapaknya dia dukun, gimana? Ada pelangnya gitu, bapaknya Isa perdukunan Jambi, kan nggak ada juga kan. Dukun juga nggak sebodoh itu kan, pakai pelang gitu kan. Gimana guys ngebuktiin bapaknya dukun gimana? Terus gimana juga dia ngebuktiin II gua dukun lah, II gua di vihara kok baca buku Feng Shui kok, ya kan? Gimana ngebuktiin bapaknya dukun, kan nggak bisa juga begitu kan? Terus apa lagi ya? Kalau sama Gaby, dia marahnya karena apa ya? Gue pikir karena penipuan kali ya. Dibongkar oke tiket gitu-gitu kali ya. Karena Gaby terlalu vokal dan terlalu barbar dan terlalu sosial medianya lebih tinggi dari dia kan. Kalau engagement kalian compare si Gaby sama si Isa. Gaby jauh guys, Isa itu paling yang nonton itu 60.000 gitu ya, maksimal 100 ribuan, nggak sampai kayak Gaby sampai 600.000 kemarin, kalian bisa lihat ya story viewernya ya. Tapi Gaby nggak mata duitan. Kalau misalnya kalian pengen mikir ya secara bisnis itu ya, viewernya Gaby berarti 10 kali lipat dari si Isa ya kan. Tapi orang itu percaya si Isa, makanya branding itu penting. Nah, nama baik itu penting ya. Jadi makanya dia menter pakai apa. Jadi klien-kliennya dia tuh mikirnya dia orang kaya, padahal orangnya nggak kaya guys, pas-pasan. Apa yang dia punya dia langsung beli gitu loh. Dan itu aku tahu. Jadi misalnya dia dapat endorsean apa, dia langsung habisin duit itu, beli emas, beli itu. Jadi emang dia punya duit guys. Aku tidak merendahkan dia. Dia kalau dihitung-hitung duit dia nih ya guys, kalau hitung-hitung harta, dia paling uang ada 1 sampai 2 M. Ya. Karena tasnya dia 250. Terus perintilannya dia
200-an. Kan yang lain-lain kayak Hermes yang kemarin yang Kelly dia balikin kan, karena dia nggak bisa nyicil arisannya waktu di penjara. Mobilnya dia yang Mini Cooper 200 jutaan, karena itu dia masih nyicil. Fortuner dia 300 jutaan. Terus gelang yang paling mahal itu gelang segala macam 100-200, sama cincinnya dia bilanglah 1M, ya kan? Terus dia dapat endorse kemarin kayaknya 1M dibantuin Miss Cindy buat beli rumah di Asia itu. Jadi ya 2M-an, dia punya duit 2M-an. Itu hitungan aku kasar ya. Kalau misalnya 2M lebih atau berapa, ya oke. Dia kalau ngelobi orang itu pinter guys. Jadi ya udah nanti kau skincare DP 1 tahun kontrak ya, atau 6 bulan kontrak ya, bayar langsung di muka ya, itu bener guys. Aku menyaksikan dia dapat endorsan 600 juta 1M, itu bener. Aku tidak pungkiri karena itu di depan muka aku banget. Yang aku lihat tuh NBS sama ya apa ya, Scarlett atau apa gitu. Rumah aja dia nggak punya, emang nggak. Tapi Desember ini kayaknya yang perumahan itu dia udah mau mulai masuk. Kalian juga jangan merendahkan dia. Gua tahu siapa dia guys, jadi gua tahu harta dia ada berapa. Jadi kalau misalnya kita nggak suka sama orang, jangan juga fitnah. Gua tahu dia punya duit berapa gitu loh. Tapi kalau misalnya dia menter gue ini orang paling kaya di dunia, diketawain gitu loh sama orang kan. Dokter Oki kasih berapa? Kalau nggak salah dia kasih waktu dia keluar itu dikasih 100 juta sama Dokter Oki. Waktu ditonjok juga dapat 100 juta, makanya dia langsung dikasih apartemen itu kan yang Casa Grande. Casa Grande itu dia kalau nggak salah ya 150 juta setahun. Dia kalau nggak salah langsung bayar 2 tahun gitu. Itu benar guys. Dia kalau misalnya hedon, aku akui dia salah satu temen aku yang hedon. Kalau dibilang kaya, teman gue banyak yang lebih kaya dari dia kan. Tapi nggak gue harus sebutin juga, gitu kan. Kalau hedon, dia hedon banget. Makanya kenapa aku beli Hermes sama si Emma di PI, karena gue lihat dia langsung dapat Birkin. Aku langsung belanja 100 juta, belanja 50 juta. Jadi aku inden di Hermes aja 200 juta. Nah ini Birkin aku aja 180 juta. Jadi total aku beli di Hermes itu 380 juta guys. Ya, untuk dapetin tas itu. Mau kemana? Mau ke hotel sayang. Jadi kalau misalnya dia bilang hedon, dia emang kehidupannya hedon karena dia pengen pengakuan publik. Ya mungkin dulunya dia orang nggak punya. Kalian bisa lihat jejak digitalnya deh. 3 tahun 4 tahun yang lalu dia kan nggak tinggal di apartemen Menter kan. Dia tinggal di apartemen Kalibata City kan, yang cuman dua kamar kan. Lihat aja jejak digitalnya di situ. Jadi dia baru-baru kaya ini baru-baru kemarin ditonjok karena viral kan. Jadi endorsannya dia kenceng gitu loh. Itu guys. Jadi kalian harus akui dia punya uang. Tapi kalau misalnya dia orang kaya banget, nggak juga. Ikutan dong. Ya rezeki aku mungkin bukan di situ ya. Sama siapa? Ratu Entok. Sama Ratu Entok sebenarnya cuma salah paham aja sih. Kan si Isa nggak suka aja dia diungkit-ungkit kan. Emang kalau bayar makanan juga kita ganti-gantian. Jadi kalau misalnya dia bilang numpang, kemarin kan dia bikin statementnya aku numpang makan, apa nggak bayar listrik lah, aku cuma nginep sama dia 2 hari 3 hari. Dan kalau misalnya kalian lihat ada videonya, itu ada aku, Yudi Dufoy, sama dia bilang kalau Yoko kesini tuh bawa makanan. Terus gue bilang aku bayar bensin ya Mi, itu ada videonya. Terus aku bayar tol ya Mi, iya. Kalau Yoko itu enak berteman sama Yoko, dia bawa makanan, bayar bensin, bayar e-tol, dia bilang gitu. Iya. Terus gue tas sama si Isa, biar nggak hitung-hitung gitu ya Mi. Itu gue udah ada videonya karena gue udah ada feeling. Ya gue juga berteman juga nggak aji mumpung gitu kan, ya take and give lah ya. Jadi buat dia kemarin telepon gue seolah-olah gue punya utang sama dia nggak suka dirayain ulang tahunnya segala macam. Kalian bisa menilai sendirilah ya. Aku ini sebenarnya orangnya tulus ya guys. Gue nggak pernah hitungan sama orang. Tapi kalau orang ngungkit-ngungkit, gue lebih hitungan lagi. Gue lebih 500 perak pun gue bisa hitung ya. Tapi kalau misalnya lu cincai, gue juga cincai.
ya. Lu bisa tanya deh sama semua orang teman gue lah. Ujung-ujungnya pakai duit gua dulu, nanti hitungan belakangan lah. Mobil Mini Coopernya kredit, betul. Tadinya mau ditarik leasing karena waktu dia di penjara dia nggak bisa bayar 20 juta lebih cicilannya dia. Itu apa, Mini Cooper. Dia DP 100 juta kalau nggak salah, DP 100 juta. Tapi kan nyicilnya berbunga-bunga kan. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung cuman ada berapa gitu sisa uangnya di si Mini Cooper. Tadinya mau ditarik listing itu mobil, cuman ujung-ujungnya keluar kan. Makanya waktu dia keluar penjara itu, yang aset-asetnya yang dia jual itu adalah yang dia balikin kan kayak Kelly yang merah dia balikin, tas-tas yang LV yang gitu-gitu kan udah nggak ada juga. Coba lihat deh, kayak Burberry gitu-gitu yang dia pakai cuma MCM doang kan, MCM sama Birkinnya dia doang. Kalau nggak salah masih ada Gucci Marmong deh. Yang lain-lain dijualin juga. Beltnya ada gelang atau jam tangannya Hermesnya dia pernah dijual ke Sina satu. Tapi kok dia banyak uangnya. Gelangnya dia aja berapa 80 juta gitu, cincinnya dia. Karena ada resinya, ada di aku guys. Waktu dia beli dia pamernya sama aku. Dan belinya sama aku tahu dia beli dia di mana, di Blok M. Di si Uda itu, orang sebelahnya tukang nasi Padang. Mami juga live. Emang yang nonton live-nya dia berapa orang? Coba, yang gue nonton gue kan hampir 800. Yang nonton dia berapa orang sih? Kan followernya dia banyak, ya kan? Dia selebgram, dia artis. Emang yang nonton dia berapa orang sih? Coba kalian lihat. Yang nonton dia berapa orang sih? $200. Masa sih cuma 200? 300. Oh. Artis apa dia? Kan dia ada lagu. Ada lagu kan? Ada lagu apa? Hidung jambu, yo mami. Hidung jambu, apa mami? Apalah, gue lupa itunya. 200-an. Oh, ya udahlah. Itu udah happy kali dia banyak yang nonton. Tapi kalian bayangin ya guys, dia bangun-bangun ngebahas aku, ngebahas Gaby, fitnah gitu. Jadi pemikirannya tuh, aduh hari ini gue harus fitnah apa lagi ya, biar orang tuh percaya sama gue. Secara nggak langsung kalian udah percaya sama aku ya guys. 700 orang lebih ini, kalian kan tadinya pasti viewer dari si Isa, atau viewernya Gaby, atau viewernya si Nikita. Ya kan, karena aku bukan siapa-siapa kan. Aku bukan selebgram, aku bukan artis, bukan apa. Kalian ngedengerin cerita aku karena satu, kalian ya terhibur juga. Kedua, percaya juga. Ketiga, kalian juga tahu gitu bahwa orang-orang yang aku omongin ini jahat gitu loh. Ya kalau misalnya bermanfaat buat kalian, oke. Kalau nggak bermanfaat ya nikmatin aja lah. Jadi kalau kalian nonton si Isa ya buat hiburan juga ya nggak apa-apa. Atau dia juga istilahnya sinetron ya guys. Sinetron aja ada ada pemeran baik, ada pemeran jahat. Ya kalau misalnya semuanya baik juga kalian bosan ya kan. Kalau gue cuman kontennya, hai guys, hari ini aku mau make upan, aku mau jualan, netizennya cuman dikit gitu kan. Kalau misalnya barbar, cerita tentang perlontean, cerita tentang seks, cerita tentang Fitri, cerita tentang Nikita, cerita tentang Isa, kalian pasti bakal kecanduan. Karena apalagi sih gitu loh kan. Apalagi sih, karena kalian terkaget-kaget kan. Awalnya kalian kan pro banget sama Nikita sama Fitri ya kan. Awalnya kalian pro sama Isa gitu kan, anak-anak online gitu kan. Aku aja nggak pernah bilang Yoke punya fansnya Yoke. Ngapain? Aku cuma manusia biasa, kalian juga manusia biasa. Aku dikasih platform, kasih spotlight buat cerita aja sih. Perbedaannya kalian sama aku itu, aku punya cerita, kalian nggak punya cerita. Kalian nggak berani cerita, itu aja. Aku berani cerita apa yang
aku alami, misalnya dibully sama Nikita, dibully sama Fitri, diancam sama Fitri, sekarang aku diancam sama Isa, aku berani cerita. Kalau yang lain-lain pasti ada gitu loh. Kayak misalnya ya, contohnya Kohans nggak berani cerita aja gitu kan. Kayak Ciani, Cevita, ya kan, Beb YC, ya, banyak korban-korbannya Isa, banyak korban-korbannya Fitri, banyak korban-korbannya Nikita. Cuma kalian yang lain-lainnya nggak berani speak up. Kalau aku berani karena I have nothing to lose gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngancam aku, mau bunuh aku, mau nyamperin keluarga aku, I don't give a shit, really. Karena at the end of the day, aku tahu aku benar. Aku tahu apa yang aku omongin ini nyata, real. Kenapa mereka ngancam aku? Kenapa mereka pengen aku silent? Karena mereka berbohong. Itu ujung-ujungnya. Jauh banget hotelnya, tadi macet. 3 menit lagi nyampe. Apa cuma aku yang gak pernah nonton? Ngapain dia bawa keluarga? Ya biar aku takut gitu, biar aku merasa deg-degan. Enggak. Kan ini bukan pertama kali aku diancam begini kan. Pertama kali yang ngancam aku kan Nikita. Emang aku diem? Selama 3 tahun ini kan aku gak diem juga. Aku masih speak up kan. Emang ngaruh? Nggak juga, aku tinggal di Amerika. Kehidupan keluargaku udah masing-masing. Kalau kalian mau ngancem keluargaku, ya ancem aja. Toh itu kejahatan kalian kan. Berarti kalian bisa lihat kan, yang mengancam. Emang aku pernah bilang, bisa awas ya, lu bongkar-bongkar gua samperin bapak lu di Jambi, ya. Gua samperin keluarga lu, apa pernah gua ngomong gitu? Ya. Kalian bisa lihat aja lah kepribadian orang yang mengancam-ngancam, yang suka berbohong, yang suka fitnah-fitnah, yang tidak jujur dengan dirinya sendiri gitu loh kan. Ya, karena ya bisa lihat aja gitu. Nanti ujung-ujungnya bukannya punya komunitas Taman Lawang jadi ribut karena mereka tahu tabiatnya si Isa gimana. Tapi dia pernah mendekati ketua-ketua Taman Lawang karena gue denger sendiri dari mereka. Ya, jadi buktinya gimana? Ya nggak mungkin juga gue harus telepon gitu sama ketua-ketua taman Lawang gitu kan, yang dulu udah pensiun sekarang ya. Jadi mereka udah tahu ceritanya. Tapi pengen pentas sama Ajeng gitu kan. Ajeng juga kan desainer Apollo kan. Lagi terlanjur cucok. Jeda lagi nggak guys? Aku udah mau nyampe hotel juga sih. Check-in dulu.